Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umur. Coba pada renungi, kita kaji hal-hal mungkin ndek tua coba pikiran ndek tua coba antisipasi. Padahal niki sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yakni permasalahan kematian kita, apakah dia akan su'ul khatimah atau husnul khatimah. Saking pentingnya yang namanya husnul khatimah nikah, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan kita satu doa yang luar biasa untuk kita amalkan gitu. Ini adalah perlindungan kita, permohonan kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Adik dendek bae mau aran suul khatimah nikah. Namun sendek man tojok doa nikah bahwa orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat beribadah, apalagi sandek taat beribadah, taat beribadah harus tetap was-was dengan biaran saat paran aran suul khotimah. Sehingga suul khotimah niki ndek menjamin dengan sak napiaran sak pacu niki mati dalam keadaan husnul khotimah. Di dalam sejarah-sejarah Israiliyat, jadi Rasulullah diceritakan tentang hamba-hamba Allah yang sangat luar biasa karomahnya, tapi ternyata mereka itu pun meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Bahkan pembantu Rasulullah sendiri, kira-kira rasa sebut karkarah nih kan gitu. Ini sa pandian Rasulullah jaran, sa persian gedeng Rasulullah. Itu pada saat kira-kira niki meninggal, Rasulullah bilang finnar. Orang yang dekat dengan orang yang sangat suci mulia pun itu mati dalam keadaan su'ul khotimah. Apalagi sekelas itu rapat beke wali, rapat beke tuan guru, rapat beke ini jari murid wali, jari murid ulama, jari murid tuan guru. Itu tidak ada jaminan deh selamat dengan su'ul khatimah niki. Nah, sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan satu doa, dan itu pun Rasulullah amalkan doa ini. Sekelas Rasulullah pun mengamalkan doa niki. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku itu pada akhirnya, di akhirnya. Artinya bahwa saking isi penting searan husnul khotimah niki dan saking isi bahaya searan su'ul khotimah niki, maka nikah samun laku si Sayyiduna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa hidup umur yang baik itu adalah itu di akhirnya. Innamal a'malu hawatin. Amal perbuatan itu tergantung pada penutupnya. Nah, niki. Awal kemulai bagus toh ternyata di akhirnya dia jelek. Nah, niki ya bahaya. Tentu niat lillahi ta'ala, sembayang ujung masjid. Lalu bareh di tengah proses sembayang muncul rasa bahwa mesak paling khusyuk, mesak paling rapi pakaian, mesak paling bagus sujadah, mesak bagus penampilan pakaian, maka akhirnya juga seperti itu. Niki satu separan orang bahwa perbuatan nikah itu tergantung pada di akhirnya, pada penutupnya. Nah, yang bahaya niki adalah bahwa sebelum meninggal nikah Allah Subhanahu wa taala
itu menampakkan perbuatan-perbuatan kita. Ya. Seorang bersedekah, dia tampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat bermaksiat pun Allah tampakkan. Maka mari coba pelajari kisah-kisah orang-orang kekasih Allah yang pada akhirnya pun su'ul khotimah. Misalkan Bal'an Ba'ur. Ada dengar ini Bal'an Ba'ur ini Barsisah. Bal'an Ba'ur ini saking dia soleh, Allah Subhanahu wa taala itu mengaruniai dia ini, pandangannya itu bisa nembus sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ini semua doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking saking solehnya, saking bertakwanya, sampai dimuliakan sedemikian rupa oleh Allah Subhanahu wa taala. Ndik narak doa sandik terijabah. Bahkan sekedar berniat pun Allah sudah kasih. Tanpa angkat imam menyebut keinginannya itu. Nah, pada suatu hari Nabi Musa alaihissalam akan masuk ke wilayah kekuasaan kerajaan pada saat itu. Maka pasukan raja itu mengutus pasukannya untuk datang ke Bal'an Ba'ur. Wahai Bal'an Ba'ur, berdoa ke tipa Tuhan, tipa Allah, adik ensak ndik bau tama Nabi Musa ojok wilayah kerajaan itu. Maka Bal'an Ba'ur menolak. Ndik kebanin, Musa ini adalah Nabi Allah, utusan Allah. Kalau sampai saya melakukan ini, maka saya akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Nah, ini gitu. Nah, tetaplah Bal'an Ba'ur niki bertahan. Lalu utusan kerajaan nika menggoda istri dari Bal'an Ba'ur. Akhir tergiurlah istri Bal'an Ba'ur dengan tawaran-tawaran yang luar biasa. Maka Bal'an Ba'ur pun terbujuk isi seninan, adik ensak mele halangi Nabi Musa alaihissalam adik bau tama ujung wilayah kekuasaan raja pada saat itu. Akhirnya Bal'an Ba'ur kalah sama istrinya, nurutlah. Nah, singkat cerita, maka sampailah Bal'an Ba'ur mengambil tunggangan nih kan, keledai. Keledai ini kan ingin dimilih lampak, pecut gitu. Akhirnya jalan sampai 3 kali, maka Allah Subhanahu wa taala mengizinkan keledai ini berbicara, wahai Bal'an Ba'ur, apa dia kita erun malaikat le julu sehalangi perjalanan. Lalu Bal'an Ba'ur wah peduli karena dia sudah dirasuki oleh iblis, oleh setan di dalam, dia keperduli. Akhirnya apa? Tibalah ia bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Bal'an Ba'ur berdoa. Ada 2 jenis doa. Doa keburukan itu untuk Nabi Musa alaihissalam dan pengikutnya. Doa kebaikan itu untuk kerajaan. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala membalikkan doa itu. Doa keburukan itu untuk utusan kerajaan, dan doa kebaikan itu justru untuk Nabi Musa alaihissalam. Seharus untuk Nabi Musa doa keburukan niki. Maka setelah itu menjulurlah lidah daripada Bal'an Ba'ur sampai di sini. Dicabutlah semua karomah yang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia pun meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Yang pok tang kena menu ndek narak jaminan teita Nabi aran sa pinter ngaji, taat sembahyang, taat puasa, lepas oleh su'ul khatimah niki.
Jadi memang harus tetu-tetu memohon kehadirat Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditutup dalam keadaan husnul khotimah. Dan ini kisah sak pertama. Kisah sak kedua adalah pun seorang kekasih Allah sateparan aran Barsisah. Sampun tengah ini Barsisah. Di dua masih gitu. Sampun tengah. Nah, nikah. Barsisah niki saking luar biasa nih. Dia diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala dan muridnya yang 60.000 itu bisa terbang. Nah, niki. Dan bisa menyembuhkan semua jenis penyakit. Dia 70.000 tahun berhalwat, ndek nguah sukun, ndek nguah terjebak isi kenikmatan dunia. Maka Allah kasih kelebihan, kasih karomah. Nah, dikisahkan bahwa Barsisah niki kalau mimpin pengajian itu saking si luwe dengah niki tahu ndek muat, terus dengan sak dateng ngaji niki berdengah niki sampai saling taik ojok toa dikisahkan niki. Saking luar biasanya Barsisah niki. Namun toh ternyata Barsisah yang demikian pun mati dalam keadaan su'ul khotimah gara-gara seorang wanita. Nah, gitu kan. Jadi ada keluarga kerajaan saknina niki sakit. Nah, kelebihan dari Barsisah niki adalah menyembuhkan semua penyakit. Diantarlah tuan putri yang cantik niki untuk diobati beberapa hari oleh Barsisah. Nah, di dalam hari-hari niki kan kancen dua kan. Ya. Maka digodalah Barsisah oleh setan. Barsisah saya ketahuan mutia kan kancen dua. Coba zinahi saknina mutia lo keinges. Maka dia zinahilah itu perempuan oleh Barsisah. Nah, dia menuah zinahi barekan ketahuan keluarga, ketahuan masyarakat dong berbeta corengkan arane. Nah, tutupi nani dia dengan cara membunuh, mati esa nina dia. Nah, kata matilah nina niki. Terkubur. Nah, dua wah dosa. Dosa zina, dosa mati. Maka yang namanya setan, iblis, nika kan belum puas lah untuk menjerumuskan. Maka setan masuk ke dalam mimpi keluarga perempuan tadi. Sak mati semeton adalah Barsisah, terkenal dengan alim soleh nu. Selaku semeton sak nina nika mimpi yang sama. Akhirnya datanglah mereka ke Barsisah untuk menghukuminya. Maka sebelum mereka sampai, setan pun masuk ke Barsisah. Kuduang itu selamatan kemana nih? Coba kita ruan dia. Itu mati isi semeton, sanina muni perkosa, bikin samun mati. Enggak nani saibu selamatan kamu adalah aku. Lagu syarat selamat, syarat ke tulung kema sujud ke sekali doang ujuk aku. Maka detik itu Barsisah langsung sujud menyembah iblis. Maka dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Begitu. Nah, kisah saketelun adalah sabaruk nikah Kirkirah. Di riwayat lain disebutkan Karkarah. Karkarah nikah adalah orang yang sangat dekat dengan Rasulullah. Bahkan lebih dekat Karkirah atau Kirkirah niki dari sahabat yang lain, karena Kirkirah niki adalah pembantu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, akhirnya Kirkirah meninggal, tapi Rasulullah langsung menyatakan finnar. Maka para sahabat heran, ke orang yang begitu dekat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kok dikatakan akan masuk neraka oleh Rasulullah. Maka teliti-teliti, ternyata sebelum meninggal Kirkirah itu mengambil harta dari Baitul Mal. Karena Rasulullah itu dibukakan kasab. Kasabnya Rasulullah itu adalah satu yang mutlak bagi seorang Nabi Rasul. Itu. Maka
pantesan Rasulullah mengatakan finnar. Nah, niki yang sebut bahwa emang sudah saatnya kita untuk takut khawatir dengan suul khotimah niki. Lamun ndek uah pikiran, ndek uah indeng ya saran suul khotimah nika merasa bahwa sembahyang tesak 5 waktu sehari semalam itu akan menjamin keselamatan kita, maka segeralah untuk memintakan pertaubatan ini. Niki wali Allah, kekasih Allah yang diberikan karomah, yaitu Bal'an Ba'ur dan Barsisah. Bahkan orang yang sangat dekat dengan Rasulullah pun dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, tiang ulang doa sabarut nikah nggih, dan ini doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau pun mengamalkan ini adalah Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku di akhirnya. Nah, niki. Yang kita khawatirkan adalah di akhir hayat kita Allah menutup kalbu kita dengan perbuatan kemaksiatan kita. Ini yang kita khawatirkan. Kita tidak tahu Allah akan mematikan kita dalam keadaan bagaimana. Karena ketaatan kita ini tidak akan tidak bau jamin sampai akhir hayat pun eta. Bahkan pada saat sakaratul maut, orang yang taat ini pun harus berhati-hati, karena di sakaratul maut inilah itu kalau di dalam kitab Daqaiqul Akhbar, kesesatan orang bisa mati dalam keadaan kafir. Di sakaratul maut niki. Nah, niki. Maka Syekh Imam Al-Ghazali nika menerangkan kepada kita bahwa orang-orang yang akan menerima su'ul khotimah itu adalah orang-orang yang akidah masih ada asyakku wa raiba atau raiba. Ada keraguan. Akidahnya itu belum sempurna. Itu. Nah, niki orang-orang yang akan cepat, Nabi Aranda, yang akan tersesat dan mati dalam keadaan su'ul khotimah. Terus yang kedua adalah orang-orang yang senang dengan hal-hal yang hukumnya tidak jelas. Niki onya-onya, yang subhat, yang makruh. Nah, niki onya-onya. Karena setiap yang subhat dan makruh itu kita perturutkan, dia akan membentuk titik noda di kalbu kita, titik terus, maka kalbu kita akan tertutup. Ini yang dikhawatirkan. Di akhir hayat kita, kalbu kita itu ditutup dengan dengan keburukan, bukan dengan cahaya. Nah, di Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini mengisahkan arak sopok manusia enggak doang jadi pegawaian nika adalah paling kain kapang. Jadi lamun arak dengan bebilinan nika maka antih nggak sampai telu jelu. Bait ngewah kain kafan. Dan sudah terlalu banyak yang diambil, maka suatu saat Allah memberikan hidayah. Bertaubatlah dia. Lalu ia bercerita, di antara sekian banyak mayit yang saya bongkar lalu saya ambil kain kafannya, itu arak 1000 mayit sak tungkit kiblat. Kan sebetulnya lamun tertanya ke tanam nikah kan menghadap kiblat. Lalu begitu membongkar desi dengan ini, sekitar 1000 mayit wah berbalik arah jadi tungkik kiblat. Maka niki disebut dengan su'ul khatimah. Niki mben tante ketahui dikit menu. Itu ciri.
kan tidak mungkin ya lalu bongkar kan, misalnya itu milik ketahuan sebutan jarin kenabiaran dan mati suul khotimah. Yang pas kita dikuburkan kita menghadap kiblat, lagu nun tuah tebilin isi jamaah belayar, ternyata kita berubah arah menjadi untuk tungke, maka itu adalah suul khotimah. Nah, niki. Nah, maka orang-orang yang akidahnya kuat, itu mantap akidahnya, maka digambarkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu pada saat malaikat maut itu datang melalui mulutnya, Nabi aran ruh niki akan dicabut, maka dia bicara, wahai malaikat maut, kembe, lisan ini senantiasa berzikir kepada Allah. Lisan ini senantiasa membaca kalam-kalam Allah. Lisan ini tidak pernah menyakiti orang lain. Lisan ini hanya berbicara untuk hal-hal yang baik, yang menyenangkan bagi orang lain. Maka menghadaplah malaikat maut ke Allah. Wahai tak cabut nyawan hamba saya ndek emak. Baru cabut meniunin. Oh, kena hamba. Maka pindah lagi arahnya lewat mata. Mata pun menjawab, malaikat maut kembe. Mata ini adalah dia yang selalu melihat kekuasaan Allah. Mata ini saya pergunakan untuk melihat yang baik-baik. Mata ini saya pergunakan untuk melihat jalan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mata ini tidak pernah melihat aib-aib orang lain. Menghadap lagi malaikat maut ke Allah. Oh, hambaku benar. Pindah lagi. Maka dari tangan pun menjawab, dari telinga pun menjawab demikian, dari kaki pun menjawab demikian. Sampailah kebingungan malaikat maut, lewat mana saya akan cabut nyawa hamba Allah yang satu ini. Maka menghadaplah, pada saat lewat naik pun dia tidak ini. Naik ini mung gawe lalu silaturahmi. Naik ini mung kekawi lalu tuntut ilmu. Nah ini mung kekawi lalu beribadah. Nah, itu jawaban. Maka menghadap malaikat maut. Lalu menuju jauh tulis aran aku tu mupritu oleh hamba. Nah akhirnya ditulislah di telapak tangannya nama Allah di telapak tangan malaikat maut. Lalu itu yang diperlihatkan ke calon mayit. Lalu udah ya sudah ikhlas. Nah itu. Jadi orang-orang yang beribadah dan zikrullah, begitu dia diperlihatkan nama Allah, maka ada keredaan di situ. Kalau emang itu sudah ketentuan Allah, aku reda, silahkan ambil. Maka dia mati dalam keadaan husnul khatimah. Aniki. Jadi pertama harus khawatir adalah kita mati dalam keadaan su'ul khatimah. Lalu kedua yang kita harus khawatirkan itu adalah sakaratul maut kita. Nah ini gitu. Jadi yang paling sakit itu nanti di sakaratul maut kita itu adalah tubuh kita dan kolbu kita dan hati kita. Awak ini sangat panas. Terus kolbu pun dia panas. Maka disitulah banyak sekali hasutan-hasutan setan. Awak ini panas, dia sakaroh ini berarti mabuk, dia sudah tidak punya kesadaran. Jadi sakaratul maut itu arti tubuh teniwah dia berdua kesadaran nabi jua. Mabuk, dalam keadaan mabuk dia, yang pun dengan mabuk itu dijagur doang dia dapat sakit. Nah, kolbu pun sangat sakit karena dia akan berpisah dengan istri, suami yang sangat kita cintai, anak, harta dan lain sebagainya. Nah, ini kita harus hati-hati karena pada saat
kolbu dada kita niki panas, maka di situ iblis datang, setan datang membawa air semangkok, air es, meni. Akhirnya kita minta, mae gama air oh mae kebeng lagu ucap ke, ning Allah sak ciptain alam ini. Nah di situ kita tidak tahu, di luar kita itu tidak tahu, nah. Tapi hanya kita yang tahu itu. Ini kisah pertama. Maka pindah lagi meni ai niki oleh nain tuh. Niki oleh kitab Daqaiqul Ahbar nggih dengan terbaik gitu. Ini mai gama ai tia. Awal lagu ucap ke Muhammad nu dengan jogan. Agama sak mun jauh isi Muhammad nu adalah agama sak salah. Nah, bagi orang-orang yang ada keraguan dan sering melakukan kemaksiatan di situ, udah dia akan mengatakan Allah itu alam ini tidak diciptakan oleh Allah. Nabi Muhammad nu adalah dengan jogan. Agama samun jauh isi Nabi Muhammad nu adalah agama lengit. Nah, itu yang muncul di dalam ini. Kalau kita sampai meyakini itu seret, nah kan su'ul khotimah. Nah, tubuh yang panas itu nanikilah dalilnya orang kalau sakaratul maut itu dibacakan Yasin. Karena kalau dibacakan Yasin, ruh itu tenang. Ruh itu tenang. Maka dia akan tenang. Jadi lamun arak sak bid'ahan tapi orang baca Yasin di kanta sakaratul maut, ya berarti kelompok lain dengan ahlus sunnah wal jamaah. Namun dengan ahlus sunnah wal jamaah ya marak nikah. Karena ruh itu akan tenang pada saat dia akan berpulang rahmatullah kalau dia dibacakan Yasin. Nah, di akhir pun yang ketiga nikah, keadaan kita adalah pada saat kita sakaratul maut nikah, semua orang yang kita cintai, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal itu datang. Papu, misal tiang ini papu atau amak, dia datang. Lagu itu sebetulnya itu adalah malaikat iblis, setan yang menyamar menjadi orang tua kita, yang menyamar jadi orang-orang yang kita anak pindah ke wah agama aneh. Ya salah Islam, ya aku menyesal ke beragama Islam. Itu orang tua kita akan datang seperti itu. Setan menyerupai orang tua kita. Agama sakena nu adalah agama Yahudi. Pun demikian guru kita itu setan akan merupai guru kita. Murid, aku waktu berjuru mati. Nyesel ke beragama Islam, nyesel ke ikuti Muhammad nu, pindah ke wah agama. Sak kena nu nyerangi kena sak kena nu adalah agama leluah Islam. Itu semua yang kita cintai, orang-orang yang kita cintai itu akan iblisnya akan menyerupai mereka. Maka disitulah kita harus membentengi diri. Dan bagi seorang yang akidahnya kuat, ibadahnya kuat, maka godaan-godaan setan itu akan dihalau oleh malaikat Jibril. Dihalangi oleh malaikat Jibril. Lalu lamun masih belepotan keadaan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, makanya sudah. Nah, niki. Maka su'ul khotimah haruslah kita khawatirkan, takutkan. Sakaratul maut pun harus kita takutkan. Nah, niki di teman bahas ini dan lamun bahas masalah kitab Daqaiqul Ahbar niki yang ngeri-ngeri. Dek man nyeken tesak tepandi. Datang suara telu. Dek man nyeken sak tekain kapana. Dek man nyeken tesak sampai yang pun teparan kitab Daqaiqul Ahbar, dia menceritakan masalah-masalah besar yang akan kita temui di
semenjak kita akan mati, sakaratul maut, sampai di liang lahat. Nah, ini ada. Sehingga tiang saya ngeri-ngeri sedap terbaca daqaiqul ahbar ni gitu. Apalagi tergambarin tentang malaikat Israel ni ke. Apalagi tergambarin tentang kalajengking. Nabi aran naik menembus langit apa aran kepitu Malik menembus langit tanah kepitu. Nah niki yang tang nabi aran ngeri-ngeri sedap lah baca kitab Daqaiqul Ahbar niki. Nah, poin yang ingin tiang sampaikan yang akan kita pelajari di sini adalah bahwa tadi kita sudah bahas bahwa ada orang-orang soleh bahkan dekat dengan Rasulullah, tapi ternyata dia mati dalam su'ul khatimah. Maka bagaimana dengan kita? Rapat beke, bedait beke Rasulullah ndek tua, bedait beke para sahabat ndek tua. Sak lain berguru-guru secara ilmu kurang. Kan? Dia tuah berdait langsung beke Imam Syafi'i. Kan? Dia tuah berdait langsung beke saya misalkan atau semakin dia tuah mau tajah langsung ngisi sekelas Ustadz Abdul Somad, Ustadz Adi Hidayah. Sa emang ilmun wah ndik teragui. Nah, nika. Permintaan tende khawatir. Sementara dekat dengan mereka pun tidak jaminan kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini ke contoh baru. Orang yang sangat dekat dengan Rasulullah ternyata su'ul khotimah. Nah, maka kunci daripada supaya kita benar-benar mati dalam keadaan husnul khotimah, maka perbaikilah sholat kita. Sehingga tuwi sampun terbahas tentang permasalahan sholat nika. Kembek nyambut nganjeng, apa makna nganjeng? Kembek nyambut teruku, apa makna niat? Kembek tahu unsur api oleh dalam sembahyang, kembek tahu unsur angin, kembek tahu unsur air, kembek tahu unsur Nabi Malik tanah, seempat kejadian. Ini harus diketahui. Kembek nyambut tahiyat dua kali, duduk 2 kali, sujud 2 kali. Sambung terbahas semalam juluan gitu, malam kepiran nih kan. Nah, saya nggak kembek. Iya saya paling julu terhisap permasalahan sembayang niki. Lamun kena sembayang niki maka kena pegawaian. Nah, sehingga tolak ukur lamun masih harap tentang temengang-mengong pegawaian berarti sembayang tendek man kena. Nah, terakhir yang ingin tiang sampaikan bahwa berdoalah dengan permintaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dendek teluan tante berdoa dek tembeng rizki adek tembeng tapi berdoalah dengan doa yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabaru nikah insyaallah laun tahun isi idi dan kita oleh lagu dulu tambah keruk ni. Coba tangulah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya gampang ni. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Niki adalah doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking Rasulullah pun takut dengan su'ul khotimah. Lalu ada doa-doa lain kan? Doa dari para aulia misalkan. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Nah, niki gampang masih. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Atau sawah masyhur, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai engkau yang maha membolak-balikkan kolbu, tetapkanlah kolbu hamba di dalam agamamu. Jadi Nabi, para aulia sampai membuat doa. Ini wali loh,
Dia berdoa saking takut dengan su'ul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma inni as'aluka husnul khotimah. Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Lamun niki langsung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mudah-mudahan Nabi Arandang kajian kita niki dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah. Sendeman tang akhir ini kita coba kita bahas ke lagi. Mumpung karena jamaah saya tang niki ndek ngah te bahasan niki. Jadi rahmat niki adalah kasih sayang Allah kepada hambanya. Dan terlalu banyak sampai-sampai kita tidak bisa menghitungnya. Tapi rahmat Allah yang paling tinggi niki adalah rahmat iman Islam kita. Nah, taufik nika bermakna diredoi, disetujui. Allah setuju dengan apa yang kita perbuat. Artinya perbuatan kita sejalan dengan syariat Allah. Nah, di dalam kalbu kita memang sudah menanamkan lillahi ta'ala dengan sebenar-benarnya keikhlasan, tidak bercampur dengan yang lainnya. Jadi niki taufik. Hidayah niki petunjuk. Tapi orang yang mendapat hidayah niki dia sudah tahu misalkan sholat itu bagus. Dia sudah tahu itu, berarti Allah ngasih hidayah. Tapi Allah tidak memberikan taufik. Artinya sholatnya tidak diterima. Maka itu yang harus diminta. Jadi dendek merasa wah wudhu tersempurna, pakaian tuah rapi, mau terus eta apa napiaran. Katakan akan diterima, tidak. Mintakan itu taufiknya. Lalu inayah. Inayah niki adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa beribadah itu lantaran pertolongan Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata keinginan kita. Keinginan untuk beribadah pun niki adalah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata murni kita yang menguasai keinginan kita. Karena la qudrata wa la iradata illallah. Nah, niki kan. Tidak ada yang menguasai, tidak ada yang berkuasa kecuali Allah. Tidak ada yang berkehendak kecuali kehendak Allah, keinginan Allah. Nah, keinginan Allah niki semuntamaan tujuh dalam kolbun. Nah, nikilah inayahnya Allah. Sehingga yang pun tahu kena Allahu Akbar. Yang pun terbedui keinginan mele sembahyang. Jadi saya menganggap bahwa dia bisa sholat, dia menginginkan sholat, dia menginginkan kebaikan, tapi itu adalah semata-mata perjuangan dirinya. Maka niki orang-orang yang sebetulnya belum mendapatkan taufik, hidayah dan inayah. Ndek tahu berembe keluik dengan wontak keluik tetap mendengar searan ebang ngebang lagu ndek sembayang. Nah, niki berarti dia tidak dapat yang tiga ini. Jadi itu yang kita minta kehadirat Allah Subhanahu wa taala, supaya kita diberikan taufik, yaitu persetujuan Allah atas apa yang kita perbuat. Lalu hidayahnya Allah, petunjuknya Allah tentang al-haq dan al-batil. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Anika. Ya Allah, tunjukkan yang benar itu tetap benar. Nah, itu kita minta. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku yang benar itu benar.
dan jadikan hamba untuk bisa menjalankan yang benar itu. Itu semua kita mintakan kepada Allah. Lagu jarang berdoa isi niki. Namun tentu dengan merasa hina, fakir di hadapan Allah, maka niki adalah doa yang akan selalu dia ucapkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali karena kibarul aulia niki ya doa. Nah niki pembesar, beda antara wali dengan kibarul aulia. Nah niki harus terbedakan. Jadi wali niki pun berdoa nang kelas-kelas. Para kibarul aulia doanya niki, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinab. Dan ya Allah, terhadap yang batil itu tunjukkan kalau emang itu batil, dan berikan kekuatan kepada hamba untuk menjauhkannya, untuk terhindar dari kebatilan itu. Nah ini. Jadi inilah orang-orang yang mendapatkan rahmat, taufik, hidayah dan inayah di dalam hidupnya. Maka kalau sudah demikian, dirinya, keakuan dirinya sudah tidak ada. Yang ada adalah semuanya berada di dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, semua berada di dalam keinginan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mutu qabla an tamutu. Maka kalau itu yang sudah terjadi, kita mematikan diri kita sebelum kita mati, artinya kita pulangkan haknya Allah. Kita tidak punya kuasa, tidak punya keinginan, kita tidak punya hidup, kita tidak punya ilmu, kita tidak punya pendengaran, kita tidak punya penglihatan, kita tidak punya perkataan, melainkan itu semua adalah lantaran Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan mati sebelum engkau mati. Maka insya Allah kita akan husnul khotimah. Lagu lamun masih araan edi merasa baru. Lantaran kebekeloran yang kau tahu angkat imam kena Allahu Akbar, itu syirik khafi. Aunya. Niki disitulah kita bisa su'ul khotimah. Tapi kembalikan itu adalah hak Allah, sehingga sifat ma'aninya lah yang tertinggal. Sifat ma'nawiyah itu sudah tidak ada di dalam diri kita. Maka disitulah kita akan benar-benar pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang benar-benar mengiktikadkan qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, leonet kena terakhir nih. Tentu makin yang terakhir nih, satu terakhir dua nih. Jadi kematian husnul khotimah ini kemudian tingkatan. Tingkatan pertama, paling rendah husnul khotimah nikah adalah kalau kita mati dalam keadaan beriman. Nah, niki dalam keadaan beriman, masih arah keyakinan tentang Allah, Nabi Muhammad, malaikat, terus Nabi arah enam nikah lah, gitu. Nah, niki tingkatan paling rendah. Tingkatan lebih tinggi niki adalah husnul khotimah nikah adalah kita mati dalam menjalankan perintah Allah. Kita mati dalam keadaan sujud, sholat. Kita mati dalam keadaan Nabi arah membaca Quran. Kita mati dalam keadaan menyaksikan kekuasaan Allah atau menjalankan perintah-perintah Allah. Itu mati husnul khotimah yang tingkatan lebih. Dan yang paling tinggi adalah, nah ini kisah sangat sulit, yaitu mati dalam keadaan menyebut la ilaha illallah. Selesai mati dalam keadaan niki, maka dijamin dia bighairi hisab masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Man fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Selesai akhir kalimat nikah mengucap la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Iya satu boya.
Mu berembik entan adik ensak ia jadi penutut iruk tuh. Maka perbanyaklah menyebut Allah dengan semua asma-asma'nya. Lagu apal Asmaul Husna doang endi itu kan. Nah, niki dah. Nah, ya apa lagi itu ya. Nah, saya kembali dah. Sampunan terdengar istilah malaikat zabaniyah nggih. Malaikat penyiksa. Nika jumlah datun bos-bos sak paling tinggi itu 19 malaikat zabaniyah niki. Lagu pasukan yang ganati keluin. Maka supaya kita terhindar dari siksa dari malaikat zabaniyah niki, maka Rasulullah menyarankan kita untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 19 kali. Yaitu zikir. Karena setiap huruf dari kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu akan menghalau satu siksaan dari malaikat zabaniyah. Kan baru bos ini malaikat zabaniyah niki siwa olas keluwe. Huruf dari Bismillahirrahmanirrahim nika jumlahnya siwa olas. Maka satu huruf dari Bismillahirrahmanirrahim nika itu akan menghalau daripada azab malaikat zabaniyah. Nah, kelema siwala sekali baca nek nyampe semenit setengah siwala sekali. Sole terus dan buatlah nanti malaikat itu heran sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ternyata lemak nika pada saat kita dibangkitkan malaikat itu ada yang heran kepada siapa? Ada sekelompok umat yang begitu dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia langsung dikasih sayap oleh Allah dan langsung terbang ke surga dan menikmati semua isi surga. Sehingga para malaikat nanya, "Seikamu dengan umat seikamu?" Maka orang-orang ini menjawab, "Min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Ya aku ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harra'aita naro, apakah engkau melihat neraka? Ma ra'aina, kami tidak melihat neraka itu. Harra'aitum mizan, apakah kalian melihat yang namanya timbangan kebaikan dan keburukan itu yang namanya mizan? Ma ra'ainal mizan. Harra'aitum siratal mustaqim, apakah kalian melihat jembatan sirat? Mara'aina. Ya pun sampai lalu kalian ni umat saya kembali nyampo ndek mau sampai kita neraka, apalagi saya tambah neraka. Kembali nyampo ndek payah terhisap, marah dengan salain. Dari kembali nyampe sampai ndek lewati dan ndek saliwa kita doang saran jembatan anutian ndek emang apa je amalan rahasia. Maka kami mengamalkan dua hal sehingga Allah memberikan kelebihan seperti ini, yaitu kami malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sirran wa alaniyatan zahiran wa batinan, baik dalam keadaan sepi, ramai, zahir maupun batin. Kami malu untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua adalah yang kami amalkan itu adalah redha dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku. Semua mau musibah mau kebahagiaan tetap yang dia ucap adalah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Maka dua amalan inilah yang menyebabkan ia begitu dibangkitkan langsung Allah kasih Nabi Arana sayap lalu terbang ke surga dan menikmati isi surga. Inilah yang diceritakan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Maka jika kita kepingin mendapatkan hal-hal yang demikian, maka mulailah kita takut dengan su'ul khatimah. Karena saya takut dengan su'ul khatimah berarti kan yang persiapan nanti ngade insya husnul khatimah. Apa yang akan dia siapkan?
perbanyak zikir la ilaha illallah, baca bismillahirrahmanirrahim terus. Nabi anda sabarut ni kata, maka malulah untuk bermaksiat kepada Allah dan ridholah dengan semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir etang ingetin terkait dengan zikir ma'rifah yang dulu nikah, la ilaha illallah wallahu akbar, la ilaha illallah wahdah, la ilaha illallah la syarikalah, la ilaha illallah lahul mulku wa lahul hamdu, la ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Insyaallah kalau kita menjalani semua ini, ya, zikir-zikir ma'rifah seperti itu, maka semoga Allah menjaga kita dari su'ul khatimah, tapi Allah memberikan kita husnul khatimah. Allahumma htim lana bi kalamin la ilaha illallah, Allahumma htim lana bil iman, wahtim lana bil islam, wahtim lana bi husnil khatimah. Allahumma ja'alna min abdika salihin, Allahumma ja'alna min ibadika sabirin, Allahumma ja'alna min ibadika syakirin, Allahumma ja'alna min ibadika tawabin, Allahumma ja'alna min ibadika mutatahhirin, wa ja'alna min ibadika salihin. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinikal haq. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah, Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, Allahumma inna as'aluka husnul khatimah, Allahumma ja'al khaira umri akhirah, Allahumma ja'al khaira umri akhirah, Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin bihaqqin sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Shalli ala ruh Ahmad fil arwah, shalli ala nur Muhammad, shalli ala qalbi Muhammad, shalli ala jasadil Muhammad. Al-Fatihah.